Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sarida Palevi. Saya pekerti gelombang 7 Universitas Bengkulu. Baik, untuk hari ini saya akan mencoba membimbing kalian dalam diskusi mata kuliah ergonomi. Mungkin minggu kemarin saya sudah menyuruh kalian semua untuk membawa jurnal hal-hal yang berhubungan dengan ergonomi. Mungkin dari adik-adik sekarang ada nggak yang sudah membawa jurnal? Ada? Siapa? Adit sudah? Saya udah. Nah, coba sekarang Adit saya minta tolong untuk mempresentasikan jurnalnya. Yang lain saya harap memperhatikan. Terus kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Adit. Nah, sekarang tugas saya pembinaan di sini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti Adit atau yang lainnya nggak tahu, mungkin saya nanti akan coba untuk membantu meluruskan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, mungkin untuk Adit sekarang silakan untuk mempresentasikannya di depan. Yang lain jangan lupa nanya ya. Nggak usah serius, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit, akan berdiskusi dengan kalian semua dan Bapak tentang tema perancangan sistem kerja ekonomis untuk mengurangi tingkat kelelahan dari Torik Hussein, M. Kholik dan Ari Sarsono. Dengan abstrak, kondisi pekerjaan yang kurang ergonomis akan menyebabkan kelelahan pekerja yang ditimbulkan dari bagian-bagian tubuh yang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, sistem kerja yang ada perlu diperbaiki. Sistem kerja akan ditingkatkan dengan menata ulang peralatan dan merubah tata letak fasilitas yang digunakan. Untuk memperbaiki tata letak fasilitas, sebuah kartografi alur proses dibuat. Data juga dikumpulkan untuk membantu menciptakan desain yang lebih ergonomis. Data yang dikumpulkan termasuk angket untuk keluhan dari para pekerja. Setelah analisis dan pengamatan, penelitian ini merekomendasi untuk memperbaiki beberapa peralatan seperti kursi kerja dan jik. Peralatan yang ada tidak cukup baik untuk digunakan dan mempunyai potensi menyebabkan pekerja sakit. Hasil survei juga menunjukkan bahwa ada penurunan kinerja pada bagian lengan pinggang, betis, tangan dan bahu. Keluhan sakit pada pinggang dan lengan mencapai 12,4%. Hasil dan pembahasan masuk ke identifikasi keluhan operator. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan pengisian checklist keluhan yang dirasakan oleh pekerja. Dalam pengisian checklist ini, mereka diharapkan memberikan tanda checklist terhadap setiap bagian tubuh di mana ada 4 bagian keluhan yang dirasakan, dan skor yang diberikan dari tingkat keluhan yang ringan sampai keluhan yang berat. Data antropometri pekerja. Data ini digunakan untuk menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat berkaitan dengan peralatan yang dirancang dan manusia yang akan mengoperasikan atau menggunakan peralatan tersebut. Pekerjaan yang dilakukan oleh packer adalah dengan posisi duduk, sehingga dalam perancangan peralatan yang digunakan sebagai acuan adalah data antropometri. Bekerja dalam posisi duduk. Simpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat ditemukan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan pengolahan data kuesioner, terjadi keluhan subjektif atau operator
dengan kriteria hanya merasakan rasa nyeri sesekali, sering merasakan rasa nyeri, mengalami rasa pegal dan rasa pegal dan nyeri yang sangat lama. Yang ini terasa pada lengan yaitu 12,4%, terasa pada pinggang 12,4% juga, terasa pada kaki atau betis itu ada 11,1%. Atas keluhan yang dirasakan tersebut yang mengakibatkan pekerja atau packer cepat lelah. Kedua, data antropometri yang akan digunakan adalah data hasil pengukuran terhadap pekerja yang bekerja di mesin gram pria tersebut. Ketiga, penerapan ergonomi untuk perbaikan sistem kerja dilakukan dengan perancangan ulang dari tata letak fasilitas berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan. Tata letak fasilitas sekarang kurang baik dan memerlukan perbaikan karena menyebabkan perpindahan material lebih lama dan lebih sulit. Peralatan kerja yang memerlukan perbaikan adalah kursi kerja dan jig. Peralatan kerja yang sekarang tidak hal ini berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh pekerja bahwa mereka sering merasakan sakit di bagian lengan, pinggang, betis, tangan, dan bahu. Adanya beberapa perbaikan kondisi kerja, antara lain kondisi awalnya adalah pekerja harus bolak-balik untuk memberikan dos dari luar conveyor ke dalam conveyor karena tempat dos dengan packer tidak dalam satu tempat. Adapun rekomendasi yang ingin disampaikan oleh penulis adalah peralatan kerja seharusnya dirawat secara berkala agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dalam merancang sistem kerja di mana terjadi interaksi antara manusia dan mesin, hendaknya dimensi dari fasilitas kerja dibuat sesuai dengan dimensi tubuh manusia yang menggunakannya. Kemudian ekonomi peralatan kerja saat ini kurang dilakukan, maka sebaiknya harus sering dilakukan pengujian atau penelitian. Sekian, terima kasih. Ini Adit udah mempresentasikan jurnal apa tadi jurnalnya? Judulnya Perancangan Sistem Kerja Ergonomis untuk Mengurangi Tingkat Kelelahan. Dari mana jurnalnya? Jurnalnya itu dari dari jurnal Westa. Ada yang usul jurnalnya? Ya. Ada yang usul jurnalnya? Penulisnya ada Pak Torik Hussein, M. Khalil, dan Ari Sarsono. Kalau nggak salah itu tadi saya nggak dengar. Ya. Nggak dengar dibacakan gitu. Ya. Ya. Ini informasi bagi adik-adik sekalian, besok-besok kalau membaca artikel, jurnal atau apapun punya orang, tolong nanti sesudah judul itu dibacakan siapa penulisnya, karena itu emang kalau enggak kita bisa disebut nanti plagiat bahwa ini siapa nih jurnalnya itu, kita harus kasih tahu dulu judul jurnal bla 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 bla. Nah, ditulis oleh siapa? Oh, kalau ada asal usul perguruan tinggi ini juga dibacakan, baru ada isinya. Yang tadi Adit belum mengetahuinya, mungkin sekarang ini ada masalah. Untuk selanjutnya nanti yang ke depan, coba membacakan siapa penulisnya. Mungkin ini Adit sudah mempresentasikan. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Dari Ahmad. Saya Ahmad, saya ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya simpel. Di sini saudara sudah menjelaskan apa itu abstraknya, isi abstraknya, dan apa itu kesimpulannya. Ya kan? Saya cuma mau nanya aja nih sama saudara. Ergonomi itu ilmu yang mempelajari apa sih? Dan bagaimana ergonomi itu apakah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Salah jawab Adit? Mudah-mudahan bisa ya. Bisa Pak. Saya ini ada catatan yang saya itu. Ergonomi, Ahmad nanya mempelajari tentang apa ergonomi? Ya, Pak. Coba jawab.
Jawaban yang umum aja. Ayo. Jawaban yang umum. Karena kalau versi itu banyak ergonomi itu. Jawaban yang umum apa sih ergonomi itu? Ilmu yang pelajari tentang apa? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Ahmad. Ergonomi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Biasanya ergonomi ini biasanya untuk pengaturan pekerjaan biasanya, dan memperingan kelelahan pada pekerja biasanya, dan mempermudah juga pekerjaan para pekerja gitu. Nah, sebenarnya ergonomi ini udah kita rasakan sebenarnya. Jadi, ya kayak dalam posisi misalnya dari tata dari jadwal itu juga termasuk dalam ergonomi juga, yang dimana dalam di perusahaan lihat ada juga jadwal ini sebagaimana. Lalu ergonomi ini bisa membuat ya orang mampu dalam bekerja. Jadi Yang keduanya, kapan ergonomi kata Ahmad digunakan? kapan digunakan? Nah, kapan Pak Dila? Ada kan? Pada saat kapan ya? Ada. Nah, Apakah ergonomi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Itu yang saya bilang tadi. nah, contohnya Ya, contohnya yang kita sekarang ini datang lebih tepat, lebih awal datang, lalu masuk sesuai dengan jadwal, lalu rumah yang dekat dengan kampus gitu. Nah, jadi itulah Pak. Nah, namun kalau saya bilang kayak di tempat saya bekerja, nggak akan sesuai dengan mereka gitu. Kalau saya jelaskan tentang pekerjaan saya. mungkin itu penjelasan singkat dari Adit. Nah, untuk tambahannya mungkin akan saya tambahkan. Adit sekarang boleh duduk ya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki ke rekan-rekan yang selanjutnya akan presentasikan ke Pak, saya akan menambahkan mungkin bayangan saja ya ergonomi itu. Ya, Pak. Mungkin Adit tadi udah bercerita, cuman mungkin kurang tepat sasarannya. Jadi ergonomi itu pada umumnya ilmu yang mempelajari atau teknik kerja agar suatu kerjaan itu outputnya itu bisa nyaman, aman dan sehat. Kalau pekerjaan yang dilakukan nggak ada outputnya itu berarti bukan pekerjaan ergonomi. Saya contoh kayak tadi Adit itu di kelas ergonomi apa kita terapkan 1x24 jam termasuk di ruangan ini. Nah, contoh Adit itu yang tadi datang telat apa itu bukan contoh ergonomi. Nah, contoh ergonomi apa? Yang tadi saya ngomong, ini kepanasan ya. Nah, kalau kita masuk ruang ini nggak nyaman, berarti ada sesuatu ergonomi yang belum terlaksana. Nah, jadi kalau dari ilmu ergonomi, saya contohnya kita di kelas ini, dia ada kapasitasnya. Ini ruangan ini ukurannya berapa? Layak dimasukin sama berapa orang? Nah, terus suhunya, suhu belajar kita itu suhunya enaknya di berapa? Nah, itu belajar kita kalau berbicara lingkungan, ada juga berbicara alat. Kalau lingkungan ini udah terangannya udah sesuai nggak penerangan kita ini? Ya, kalau belum sesuai, kita sesuaikan ergonominya itu berapa. Nah, itu dari lingkungan alat. Ini kursi udah sesuai nggak dengan tubuh kalian ini? Udah nyaman nggak? Kalau kalian nggak nyaman, otomatis belajarnya pun nggak nyaman. Makanya ada antropometri tadi dijelaskan tubuh manusia. Karena apa? Setiap kalian ini kan antropometrinya ukuran tubuhnya itu beda-beda. Kita harus menyesuaikan. Makanya kalau berbicara ergonomi itu berbicara yang jelas penelitian yang sangat mahal. Makanya jarang diterapkan. Makanya kan ini saya langsung jawab, kok kenapa nggak diterapkan Pak? Karena memang biayanya mahal ergonomi. Saya contoh kayak tadi, suhu. Tapi kalau kita ini pasang AC, udah kosnya udah berapa? Terus belum nanti biaya listriknya, belum biaya AC-nya.
Nah, makanya, tapi kalau kita emang menginginkan suatu kegiatan yang sudah hasil maksimal, ya harus ergonomi. Kalau ergonomi udah pasti hasilnya maksimal. Seperti hanya tidur. Ya kan tidur kita kalau nggak ergonomi kita nggak nyaman. Coba kita kalau udah capek tidur di atas alas sampai biasa, emang tertidur. Cuma mungkin besok bangunnya sakit ini lah, sakit itu lah. Coba kalau kita tidur di, misalnya contoh kalau kasur itu spring air yang harganya 100 juta, 150 juta, itu kalau bangun itu udah pasti enak. Kayak kita mungkin kalian adik-adik sekalian kan pernah masuk hotel atau apa tidur, ya emang kasurnya enak, gimana merasakan tidurnya? Nah itu karena apa? Unsur ergonominya ada. Makanya kayak tadi, ergonomi itu pasti mahal. Makanya kan ada biaya kasur itu beda-beda harganya. Yang 1 juta ada juga, yang 1,5 juta ada juga. Cuman mungkin ya kayak tadi, cuman mungkin hanya empuk aja lah sebagai alas saja gitu kan. Itu udah nggak masalah. Cuman kenapa Pak? Kok ada gitu 150 juta, 200 hanya dengan harga satu tempat tidur? Bukan hanya dari bahannya aja, bahannya itu tentunya si pabrik itu menciptakan bahannya itu yang enak. Kenapa harus bahannya itu diburu angsa? Gitu kan? Karena emang bulu angsa itu selain lembut, kenyamannya ada. Gitu. Coba kalau bulu yang lain kan lembut. Nah itu contohnya. Mungkin itu sedikit bayangan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya sekarang minta saya satu orang lagi, mungkin saya tunjuk langsung Ahmad. Sekarang saya coba untuk mempresentasikan jurnal apa pengetahuan bahan ergonomi bisa. Ini teknologi perawanan Pak. Atau enggak baca aja. Baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Amin Sabira. Saya ingin mempresentasikan yang berjudul analisis keluhan rasa sakit pekerja dengan menggunakan metode reba di stasiun penjemuran. Penulis Michela Hasibuan, Alizar, dan Sugi Alto. UDABC merupakan salah satu industri kecil yang bergerak di bidang pembuatan kerupuk putih. Kondisi yang terjadi pada stasiun penjemuran adalah fasilitas kerja yang tidak ergonomis dan postur tubuh pekerja yang statis. Pekerja mengalami keluhan rasa sakit pada beberapa bagian tubuhnya. Sakit yang dirasakan pekerja karena posisi duduk membungkuk 30 derajat. Saat penyusunan kerupuk ke atas sarang, wadah tempat penjemuran kerupuk, bagian tubuh yang mengalami rasa sangat sakit yaitu bagian lutut dan kaki. Sakit ini dirasakan karena posisi kaki yang tidak seimbang atau menekuk dan fasilitas kerja yang tidak sesuai sehingga membuat kaki sering mengalami kram. Metode reba digunakan untuk menilai postur pada pekerja. Analisis dari lembar kerja reba menunjukkan tingkat resiko tinggi yang dialami pekerja pada saat kegiatan produksi berlangsung di stasiun penjemuran. Hasil penelitian berupa rancangan fasilitas kerja yaitu meja dan kursi yang disesuaikan dengan dimensi tubuh sehingga apabila diimplementasikan diharapkan dapat menghilangkan keluhan sakit yang dirasakan oleh pekerja. Pendahuluan, kegiatan produksi merupakan integrasi dari tenaga kerja, material, metode kerja, modal, mesin, dan peralatan dalam suatu lingkungan untuk kesimpulan itu. hasil langsung ke hasil dan pembahasan. Hasil dari kuesioner SNI diperoleh keluhan sakit dialami pekerja pada bagian leher, bahu, punggung, pinggang, dan pantat. Tingkat keluhan sangat sakit dialami pekerja pada bagian pergelangan tangan, lutut, betis, dan pergelangan kaki. Dari hasil kuesioner SNI ditinjau keluhan sakit dan sangat sakit yang dialami oleh pekerja di stasiun penjemuran.
hal tersebut menyebabkan keluhan pada pekerja sehingga menimbulkan tingkat risiko yang tinggi pada kegiatan yang dilakukan oleh pekerja. Baik, adik-adik sekalian, dikarenakan waktu kita juga sudah habis untuk perkuliahan ini, jadi ini tadi Rodzana sudah mempresentasikan ergonomi tentang di pabrik kerupuk ya, kalau nggak salah ya, di pabrik kerupuk. Nanti mungkin bahannya di-share di grup. Nanti tolong untuk minggu depan kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan jurnal yang sekarang sudah dipresentasikan sama saudara Rodzana. Oke, silakan Bu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mata kuliah ini berarti jamnya udah habis. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.